orang yang punya kemampuan untuk tahu apa kekurangan dirinya tanpa harus berantem dulu. Kita tahu ada orang baru tahu dirinya punya kekurangan harus berantem dulu loh sama orang, ya. Dia kerja setahun dipecat belasan kali, masa semua perusahaan yang salah? Jangan-jangan dia yang salah, baru akhirnya dia pengen jadi baik, ya. Ya, apa yang ke satu dan keduanya? Satu, penuntut ilmu sejati dan mengamalkannya tentunya. Jadi cara terbaik ngikat ilmu selain ditulis adalah dengan diamalkan. Karena kalau diamalkan, badan kita yang ingat udah jadi kebiasaan. Kalau cuma ditulis dan tidak diamalkan, nanti ilmu yang baru masuk ngegantiin ilmu yang lama, lupa, ya. Dan Imam Syafi'i pernah menyebutkan kan, kalau ada keledai bawa sekarung buku, ya keledai itu nggak jadi apa-apa, tetap aja nggak ngangkutin buku, karena dia nggak bisa ngambil ilmu dari buku-buku tersebut. Kita bisa belajar, ya kan, yang dengan pelajaran, dengan membaca, akhirnya kita jadi punya kemampuan. Kalau kemampuan kita orang lain nggak punya, tapi kita punya kemampuan. Contoh, Pak Habibie bisa bikin pesawat terbang, maka pasti beda gajinya orang yang bisa bikin pesawat terbang sama orang yang nggak bisa bikin pesawat terbang, ya. Maka dunia mengikuti, ya. Dan itu dia dunia akhirat dapat, ya. Satu, penuntut ilmu sejati dan mengamalkannya. Yang kedua, zuhud. Ulangi. Penjelasan tentang ini banyak, tapi zuhud itu ada yang menyebutkan memegang dunia itu bukan di hati tapi di tangan. Kalau tangan penuh, saya tinggal taruh barang, ambil barang yang lain. Nggak sakit hati kan? Tapi kalau ditaruhnya di hati, ya nemplok semua, melekat, dicabut seperti perangko dicabut dari amplop, sobek. Ada penjelasannya tentang zuhud, salah satunya dari Imam Ibnu Taimiyah. Beliau bilang kayak begini, zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Ulangi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Contoh, orang zuhud itu belum tentu tidak kaya, Bu. Bisa jadi dia juga kaya banget tapi zuhud. Tapi itu dia, hatinya nggak terikat dengan apapun itu. Nanti ibu misalkan ke mall, nemu jam tangan 11,7 miliar. Terus ibu berkata, wah murah sekali, karena rekening ibu 18 T. Tapi pas beli ibu mikir, ini manfaat nggak ya bagi akhirat saya? Kalau dibeli malah bikin saya ribet, takut kepentok, atau tadinya duduk biasa anteng, semenjak pakai jam tangan atau gelang mahal duduknya jadi begini melulu, jadi senang salaman, ya. Maka nggak mau kalau misalkan nggak jadi manfaat bagi akhirat. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya, ya. Apa ciri orang zuhud? Satu, tidak terlalu bahagia ketika punya dunia. Ya, biasa weh. Ya. Dapat rezeki, ya udah, tahu itu ujian, maka dia gunain itu untuk jadi tambah dekat sama Allah. Tidak terlalu bahagia, tidak berlebihan bahagia saat dititipi dunia. Ciri yang kedua, tidak sedih berlebihan saat diambil dunianya. Ya biasa aja, ya. Dapat nggak lebay, nggak euforia. Diambil, ya udah, emang bukan punya saya, punya Allah gitu, biasa aja, ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada yang mohon maaf kaya, tapi dia kayak gitu, ada dunia, syukur, nggak apa-apa, bisa jadi di beliau zuhud. Tapi kalau misalkan punten, dia tidak kaya, tapi itu selalu ngegerutu karena dia nggak punya dunia, dan begitu dapat sedikit pun langsung, wah aku kaya nih, foya-foya. Jadi zuhud itu bukan di kaya atau miskinnya, tapi dia tadi, ya. Dan inilah yang Nabi ajarkan, ya. Ketika Nabi ditanya, bagaimana cara agar kami dicintai Allah dan dicintai manusia? Jawabnya, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah pada dunia, kau akan dicintai Allah. Izhad ma fi indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kepada apa yang ada di sisi manusia. Di riwayat yang lain menggunakan aidin nas, di tangan manusia, yuhibbukan nas. Kamu akan dicintai manusia. Contoh, manusia gila harta, gila jabatan, kita biasa aja, orang senang urusan sama kita. Dia mah nggak akan nyolong, dia mah nggak akan mengkhianati, ya. Jadi ternyata ketika Nabi ditanya gimana cara kita dicintai Allah dan manusia, gitu ternyata jawabannya.
Ya. Di atas zuhud ada satu tingkatan lagi, namanya waro. Suka diterjemahinnya mah hati-hati ya. Tapi kata imam yang sama, kata Imam Ibnu Taimiyah, beda dikit sama zuhud. Tadi zuhud apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Kalau waro, meninggalkan sesuatu yang berbahaya bagi akhiratnya. Ulangi, meninggalkan sesuatu yang berbahaya bagi akhiratnya. Ya. Contoh ini ada yang kalau ada yang mau ngamalin, masya Allah ya. Suatu ketika kayak wisata, berangkat kamar mandinya barengan, dia pengen mandi, sikat giginya bawa, pasta giginya nggak ada. Dia ngelihat ada odol orang di situ. Dia keluar, ini punya siapa? Boleh nggak saya minta? Kata yang punyanya, ambil aja bro. Orang cuman odol, iya saya minta ya sekuku ini aja, nggak akan lebih. Kenapa nggak pakai dulu baru nanti keluar bilang? Saya takut nggak ada umur keluar dari kamar mandi. Segitu hati-hatinya deh, nggak mau ngambil kalau bukan haknya. Ya, waro, takut. Sama seperti contoh ini, ada air, tapi saya tidak berani minum karena saya tidak tahu ini disuguhin buat saya atau bukan. Jadi saya takut belajar. Ini bukan kode ini mah ya, bukan ya, bukan. Takutnya ada di sini emang buat pajangan, bukan buat saya. Saya takut bukan punya hak saya. Jangan, ya. Jadi contoh waro itu. Hati-hati ya. Contoh di kantor banyak pulpen, bawa pulang satu buat di rumah. Ayo. Kalau tanpa izin, loh, bosnya beli pulpen buat urusan kerjaan loh. Kamu pakai buat urusan pribadi, ngambil berarti. Istri mau jualan, numpang ngeprint di kantor, kolang kaling Bu Nenyeng. Nama lengkapnya Nyenyeng Geraldine. Kacak Neneng Geraldine kurang. Ya. Ayo, bosnya beli tinta, printer, kertas untuk urusan kerjaan. Kita pakai untuk urusan pribadi, bukan untuk urusan kerjaan, tanpa izin. Jangan. Emang baiknya berarti gimana? Izin. Hati-hati ya. Belajar, jangan kalau bukan haknya. Ayo ke mall yang belum mandi. Parfum nih, pret, taro, beli enggak ya? Kecuali ada tulisan tester, langsung tenang ya. Hati-hati ya, kadang beli jeruk juga. Manis nggak bang? Manis. Nggak percaya, cobain dulu. Iya bener. Ya udah bu, jadi berapa? Kan ini satu, yang ini belum tentu manis. Cobain lagi. Habis setengah kilo, beli nggak jadi ya. Jangan. Bawa apa? Hati-hati, terutama teman-teman yang transit. Colokan nih, handphone lobet nih, nyolok. Setelah handphonenya penuh, naudzubillah kalau dipakai main slot, itu ya. Punten ya, kenapa? Masjid bayar listriknya pakai uang umat. Maka alasannya gimana? Izin, serius. Jangan mentang-mentang, kecil, murah. Serius, belajar waro ini. Ibu mau belajar waro nggak? Mau? Serius? Kalau mau, nanti nyampe rumah, ibu langsung ke dapur ya. Terus coba lihat tabung gasnya warna apa. Barangkali ada yang masih bentuknya kayak melon, 3 kilo. Takutnya belum lihat ada tulisan apa di situ. Ada tulisan apa? Hanya untuk masyarakat ibu miskin ya. Waktu ngaji bab ini, bab waro, saya menyampai kontrakan masak, ngelihat iya sih ya ada tulisan ini. Saya langsung ambil handphone, googling di internet, definisi masyarakat miskin di tabung gas 3 kilo. Nemu tuh, saya lupa pasal dan ayatnya, tapi ternyata yang dimaksud adalah orang-orang yang berpenghasilan di bawah 1.500.000 per bulan. Jadi kalau penghasilan ibu per bulan 1.600.000,
belum termasuk. Serius. Enggak, punten. Kenapa dia murah? Karena di sub berarti ada uang rakyat yang dipakai untuk bikin itu murah agar bisa dibeli oleh yang nggak sanggup. Tahu-tahu ada yang nggak sanggup pengen beli, terus dibilang habis diborong tuh sama yang naik mobil tadi, padahal dia nggak berhak beli. Demi Allah ada tanggung jawabnya itu di akhirat. Yo ganti semua. Jangan, serius. Kita tahu ya, kita nggak disuruh nyari yang banyak, kita disuruh nyari yang berkah. Termasuk contoh, ibu, bapak digaji 20 juta, padahal beban kerjaan dan kalian malas-malesan setara dengan orang yang gajinya 5 juta. Maka pasti Allah akan buat cara gimana cara 15 jutanya itu keluar. Servis motor kah, anaknya sakit kah, serius yang kayak gitu tuh betulan ya. Ada orang yang kerjanya digaji cuma 5 juta tapi effort dan capeknya dia kayak orang yang kerja 20 juta. Allah akan berikan jalan lain dia dapat rezeki untuk seharga itu juga. Serius, jangan ngambil yang bukan haknya. Serius, belajar waro kan, dan ini cara untuk bismillah sukses dunia akhirat. Jangan ngambil yang bukan haknya. Ada penjelasan lain kayak gini sih. Jadi ternyata gajinya mah 5 juta, nggak boleh dong beli tabung gas 3 kilo. Tapi 5 juta itu setelah dipakai buat uang sekolah anak, token listrik, segala macam, sisanya tinggal 900.000. Oh berarti jadi boleh. Tenang. Sama Bu, beli bensin juga Bu, jangan beli yang subsidi ya, kecuali memang yang layak menerima ya. Serius, ini belajar serius waro. Kalau di ada kitab ilmu adab ya, namanya Tazkiratus Sami wal Mutakallim. Kalau di belajar jurusan hadis, kitab adabnya biasanya yang ini dari Imam Ibnu Jamaah. Beliau ketika menasehati dalam mencari guru, ternyata yang paling pertama kriteria untuk jadi guru itu bukan yang paling alim, walaupun itu termasuk syaratnya, tapi yang beliau jadikan nomor 1 ketika dalam mencari guru adalah yang paling waro katanya. Karena dengan waro dia hati-hati sekali dengan ucapan, tindakan, perbuatannya. Dia nggak berani nasehatin atau ngajarin sesuatu yang Allah nggak ridho, yang berbahaya bagi akhiratnya. Maka otomatis dia nggak berani dusta ya, dan dia begitulah ya. Jadi 3 hal tadi ya, penuntut ilmu sejati dan mengamalkannya. Yang kedua zuhud dan waro. Yang ketiga orang yang punya kemampuan untuk tahu apa kekurangan dirinya ya. Wallahu a'lam bishawab.